Shalom, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua lewat program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan lewat program Motivasi Pagi pada saat ini terambil di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai ayat 32 yang berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini hendak saya bagikan kepada kita semua di bawah satu tema, jangan simpan sampah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada sebuah ungkapan orang bijak yang berkata, orang yang tidak mau membuang rasa sakit hati atau kepahitan cenderung mudah tersinggung dan juga mudah menyakiti orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus membuang segala kepahitan dan sakit hati dari kehidupan kita. Sesuatu yang harus dibuang adalah sampah-sampah yang tidak berguna sama sekali. Saat kita menyimpan dan memelihara kepahitan dan sakit hati, sesungguhnya kita sedang dalam bahaya. Kenapa kita sedang dalam keadaan bahaya? Karena kepahitan dan sakit hati dapat menimbulkan beban berat, sakit penyakit, dan bahkan kematian. Karena semuanya itu adalah racun yang tidak berguna sama sekali dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, karena itu siapapun kita yang masih menyimpan sakit hati dan kepahitan dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam gereja, maupun dalam pekerjaan, serta dalam aspek hidup kita yang lain, buang dan singkirkan semua kepahitan dan sakit hati itu. Apapun alasannya, mungkin ada yang berkata, saya mengalami sakit hati dan kepahitan karena saya difitnah, saya ditipu, saya diperlakukan tidak adil. Sekali lagi, apapun alasannya, lepaskanlah pengampunan supaya kita bebas dari sakit hati dan kepahitan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan ini ada 3 bahaya yang mengancam hidup kita bila kita masih menyimpan sakit hati dan kepahitan. Bahaya yang pertama adalah sakit hati dan kepahitan akan membebani hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal 27 ayat 3 berkata, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, orang yang dipenuhi dengan sakit hati dan kepahitan, beban hidupnya sangat berat. Karena itu kita mau membuang sampah sakit hati dan kepahitan itu, karena semuanya itu tidak ada gunanya, hanya membuat beban hidup kita semakin berat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hidup ini sudah banyak beban, ditambah lagi dengan sakit hati, ini akan menambah beban itu lebih berat lagi yang harus kita tanggung. Sekali lagi, bebaskanlah hidup kita dari sakit hati dan kepahitan dengan alasan apapun juga, supaya hidup kita lebih ringan dan hidup kita lebih indah. Bahaya yang kedua ketika kita menyimpan sakit hati dan kepahitan adalah
sakit hati itu dapat membunuh. Ayub pasal 5 ayat yang kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, inilah bahaya dari sakit hati dan iri hati yang dapat membunuh serta mematikan kehidupan kita. Sakit hati, kepahitan, dan juga iri hati sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya kita simpan dalam hidup kita. Tidak ada manfaatnya sekecil apapun dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, atau di dalam seluruh aspek hidup kita. Oleh karena itu, buanglah semuanya itu, supaya hidup kita, keluarga kita, masa depan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahaya bila kita tetap menyimpan sakit hati dan kepahitan. Itu akan menghalangi berkat-berkat Tuhan datang kepada kita. Bahaya yang ketiga kalau kita masih menyimpan kepahitan dan sakit hati adalah kita tidak dapat menikmati kehidupan kita. Ayub pasal 21 ayat 25 berkata, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, jadi bila kita dikuasai oleh sakit hati, kita bisa mati dengan tidak pernah merasakan kenikmatan keindahan dunia ini. Oleh sebab itu, bila kita ingin menikmati kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, hiduplah bahagia dengan penuh sukacita, kita harus membuang sakit hati dan kepahitan dari kehidupan kita. Tidak bisa tidak ada alasan, tidak ada kompromi. Kalau mau bisa menjalani dan menikmati hidup ini, buanglah segala kepahitan dan sakit hati. Saudara-saudara tentu ingat cerita bagaimana Kain membunuh Habel adiknya karena hatinya panas. Dia sakit hati dan dipenuhi dengan kepahitan. Kehidupan Kain dan keluarganya mengalami banyak penderitaan dan kesulitan seumur hidupnya. Mari, apapun alasannya, kita tidak boleh dikuasai oleh sampah-sampah sakit hati dan kepahitan, karena itu sangatlah berbahaya bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan dengan jelas sudah berbicara kepada kita bahwa menyimpan sakit hati dan kepahitan itu tidak ada gunanya, justru berbahaya dalam kehidupan kita, dapat membunuh kita, dapat membebani hidup kita, dan dapat membuat kita tidak bisa menikmati hidup kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, kalau sampah yang tidak ada gunanya saja kita buang tiap-tiap hari dari kehidupan kita, dari rumah tangga kita, dari keluarga kita, apalagi sampah-sampah rohani yang ada dalam hidup kita, segala bentuk kepahitan, dendam, sakit hati, itu adalah sampah. Kalau kita simpan terus-menerus, justru menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita bebaskan hidup kita dari segala bentuk sakit hati dan kepahitan. Lepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti hati kita, karena kita pun membutuhkan pengampunan yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita bisa mengampuni, ketika kita bisa menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan, maka sakit hati tidak akan pernah tinggal lama-lama dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani seluruh kehidupan kita, tanggung jawab kita dengan penuh sukacita. Jangan terbebani oleh apapun juga, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan lewat pencurahan darah Tuhan, lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, jangan tambahi beban hidupmu dalam bentuk kepahitan dan sakit hati. Mari kita lepaskan pengampunan kepada semua orang sepanjang hari ini, maka kita akan menikmati segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.